Nah, lu tadi kan bilang situasinya semakin tidak responsif Iya ternyata ya. betul. Jadi ingat nih Mas Adnan, problem yang sama itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sipil. Coba kalau kita lihat Mas Danar, problem media konvensional juga merasakan hal yang sama. Oke, halo Lur. Malam ini gua kedatangan tamu teman kongko yang luar biasa. Anak muda yang progresif revolusioner. Donald Faris, thank you Donald. Sama-sama Mas Danar. Sudah mau datang ke sini. Apa kabar, Bro? Kabar baik, agak masuk angin dikit lah. Masuk angin ya? Asal jangan masuk COVID lah. Oke, siap. Lagi sibuk apa, Bro? Sekarang masih WFH Mas Danar. Oh, belum kantor. Belum kantor, tapi ya kadang-kadang double kan. Pagi ngurus anak sekolah. Oke. Karena kan nggak bisa dilepas kan sekolah online itu. Kadang-kadang kalau dilepas dia di mana, laptop atau HP-nya di mana kan gitu kira-kira. Harus diawasi. Kalau gue pikir kalau udah SMP, SMA pasti udah bisa dilepas. Karena ini kan masih kelas 1, kelas 2 jadi nggak bisa dilepas. Dan baru adjust juga kan. Iya, apalagi yang kelas 1 Mas Danar. Dia adjust dengan gurunya. Dengan lingkungan dan metode belajarnya. Kalau kelas 2 dia udah bisa lah. Tapi tetap harus dikawal lah. Kadang-kadang ya begitulah Mas. Habis itu urusan kantor kan. Kalau nggak ada urusan kantor, urusan yang lain kita cari urusan yang lain. Ngomong-ngomong lu udah berapa tahun di ICW? Aku ingat Mas Dana. Di ICW itu masuk hari pertama itu adalah 28 Januari 2010. Wow. Ya belum apa-apanya lah dengan Mas Dana. Kalau menurut Mas Danar itu udah middle belum? Udah middle. Menurut gue untuk lo stay di satu lembaga sih udah luar biasa. Udah luar biasa ya. Karena gue sendiri paling lama di satu lembaga cuma 7 tahun. Oke. Iya. Tentang perjalanan gue kan pindah-pindah ya. Iya. Menurut gue konsistensi lo lebih oke lah. Tapi kemarin gue cari selingan. Selingan ya upgrade kapasitas juga sekolah gitulah Mas. Dan kebetulan dikasih akses oleh kantor. Ya akhirnya gue ngambil sekolah dan kebetulan pagi juga kelasnya. Ya syukur bisa selesai lah kira-kira kemarin itu. Jadi menurut gue itu cara menghilangkan kejenuhan juga di samping capacity building juga kan sebenarnya. Karena orang nggak bakal selamanya di civil society kan. Di cewek lo ada jenuhnya juga. Kadang-kadang begini loh Bang. Kita tuh kadang-kadang adrenalin itu kalau di ICW itu advokasi dan ribut. Nah kadang-kadang sekarang kondisinya kita ribut dan ekspektasi ribut itu nggak seperti dulu. Begini, dulu ketika kita advokasi sesuatu, anggaplah jalurnya ke MK, anggaplah jalurnya ke DPR, atau ke pemerintah untuk to point something lah kira-kira gitu, untuk menunjukkan sesuatu, itu dapat respon yang kita pikir proper dengan apa yang kita lakukan. Sepadan Mas. Kita mau JR tertentu ke Mahkamah Konstitusi. Kita feel kita itu ini diterima loh. Sekarang kadang-kadang Mas, kita advokasi sesuatu jalur ke Mahkamah Konstitusi dengan portofolio hakim konstitusi, sorry to say, kadang-kadang kita bisa menebak sebagus apapun yang kita lakukan dan polanya pola yang seperti dulu juga kadang-kadang di luar ekspektasi kita harapannya. Apalagi di pemerintah. Artinya sebetulnya lo mau bilang bahwa situasi kita memburuk. Iya, harus diakui. Dan beberapa hari ini kan salah satu media besar, kalau kita mau sebut merek, Kompas, merewind perjalanan masyarakat sipil. Exposure masyarakat sipil terhadap mengambil kebijakan. Dan kalau kita jujur melihat postur masyarakat sipil dengan ormas-ormas besar,
Dan bahkan di level ini pun pengambil kebijakan ormas besar, kalau kita melihat ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, leverage pengaruhnya kan sebenarnya sudah semakin minimalis. Oke. Ini pandangan gue ya, Mas ya. Gak apa-apa, maksud gue justru tadinya berasumsi sebaliknya. Nah. Gini kan di pemerintah, di parlemen, di lembaga yudikatif, katakanlah MK itu kan sebetulnya juga banyak tokoh yang selama ini kita kenal lumayan integritasnya, lumayan punya kapasitas gitu. Tapi cukup mengagetkan ketika lo bilang tadi justru dengan hadirnya mereka kok situasinya makin sulit. Bagi gue sekarang melihatnya begini, Mas Danar. Ini ormas kalau kita lihat atau masyarakat sipil dalam skala lebih besar, ormas-ormas besar, mutunya terjadi juga reduksi daya pengaruh mereka, respon elit. Contoh sederhana, kurang apa dianggap seorang ibu Siti Nuriyah dalam bicara soal revisi undang-undang KPK. Kurang apalagi bicara seorang Bushro Muqaddas di level organisasi, mantan pimpinan KPK, pimpinan PP Muhammadiyah, maka didengar. Atau beberapa kali Pak Haidar Nasir juga berkeluh kesah bicara soal respon pemerintah terhadap banyak hal. Kiai Said Agil juga berkali-kali. Jadi kadang-kadang kalau melihat, memang harus diakui cara pemerintah sekarang dalam merespon masukan itu cenderung menjadi tidak terukur responnya. Bahkan tidak hanya kita sebenarnya, di level elit partai juga kadang-kadang mengeluh melihat konstelasi politik hari ini, bagaimana elit-elit politik direspon kemauannya. Kalau kadang elit-elit politik kadang-kadang kita nggak peduli kan, mereka punya pragmatisme politik sendiri dan agenda politik sendiri. Tapi manakala itu dihadapkan dengan posisi kita masyarakat sipil yang sebenarnya sebagai penyalur suara dari kelompok masyarakat yang lebih luas, itu menjadi tereduksi, menurut saya sesuatu yang memprihatinkan. Tapi bukan itu juga yang buat lo kadang-kadang bosan frustasi di ICW kan? Ya banyak variabel ya kan. Aku menemukan justifikasi malam ini. Mas Danar menyebut 7 tahun. Kalau aku sudah 10 tahun artinya bukan salah gue ya. Ada justifikasi baru kan sebenarnya. Dan menurutku memang kita butuh cara meradvokasi variannya lebih banyak. Dan aku beruntung di ICW, tim itu selalu berpikir bagaimana cara pendekatan-pendekatan yang advokasi yang lebih beragam. Kelompok mana yang di-approach, metode advokasinya, kemudian capacity building di internal, itu selalu sering dipikirkan untuk melakukan itu. Karena kan metode advokasi butuh penyesuaian, elit berganti, kemudian metode pun juga butuh pendekatan. Tantangan zaman juga. Betul, tantangan zaman juga. Itu sebuah keniscayaan menurut gue, Mas Danar. Dan menurutku mungkin pilihan-pilihan posisi advokasi itu juga semakin terbuka ke depannya. Dan menurutku ini soal pilihan saja sih. Fokus isu lu sebetulnya apa sih? Aku di ICW dulu di awalnya di bidang hukum dan monitoring peradilan. Jadi dulu pernah nongol juga di sini kan, Febri, kemudian Emerson. Itu ada 3 tim dulu tuh untuk ngurusin bidang hukum dan monitoring peradilan. Selesai itu 2014 aku digeser ke divisi korupsi politik. Korpol. Ini divisi yang menjadi salah satu juga backbone di ICW sebenarnya. Karena kan kalau kita lihat kacamataku terus terang jauh bergeser itu, Mas Danar. Dulu dari hukum politik. Itu memang pendekatannya legalistik formil. Dan cara pandangnya cenderung melihat pendekatan penyelesaian masalah advokasi itu melalui jalur legal, gugatan hukum, kemudian upaya-upaya hukum lain, penyusunan konsep gagasan revisi undang-undang, ya legalistik formil lah pendekatannya. Nah menariknya, aku kadang-kadang setelah geser ke korupsi politik itu menemukan sebuah cara pandang baru bahwa
memang teori politik hukum Mahfud itu menjadi sangat benar bahwa politik lebih determinan daripada hukum. Oh ya? Kalau kita melihat realitas hari ini, politik menjadi lebih determinan daripada hukum. Ya. Secara konseptual orang hukum pasti maunya hukum mengatur politik. Betul. Tapi realitasnya aku temukan, ini aku orang hukum, politik ngatur hukum. Ya, sekalipun konstitusi kita menyebut adalah Indonesia adalah negara hukum. Tapi realitasnya politik menjadi determinan daripada hukum. Itu bisa kita lihat lah Mas Danar dalam banyak hal. Revisi undang-undang KPK atau bicara isu hukum atau bicara isu politik. Menurutku itu ansih bicara isu politik. Ya, kepentingan kelompok-kelompok yang selama ini terganggu dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK. Omnibus Law. Sekarang lagi politik bisnis. Bicara politik bisnis kan, whatever lah soal. Padahal kalau kita berdebat soal teori hukum, itu hanya diterapkan oleh negara-negara Commonwealth yang konsep omnibus itu. Kita bukan seperti itu. Tapi itu kan semuanya menjadi direduksi dengan cara pandang politik bisnis tadi. Dan proses pembahasannya juga. Ya, betul. Ini kadang-kadang gue nyentilnya begini Mas. Ini kan barang yang pasti akan digugat di Mahkamah Konstitusi. Kadang-kadang gue mikir, ini hakim konstitusi melihat nggak ya peristiwa kayak begini? Di mana banyak masyarakat memprotes, buruh memprotes. Sejumlah kawan-kawan di masyarakat sipil menyurati pihak Setnek, Kemenko Perekonomian meminta draft dan naskah akademik RUU Omnibus Law tersebut. Dan jawabannya banyak sekali media massa sudah memberitakan bahwa mereka tidak memiliki draft ini. Ini menurut saya melecehkan logika sehat kita dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam stepping proses yang seperti ini, mestinya kan semua sudah berada pada cara pandang yang sama, ada cara yang salah. Apalagi hakim konstitusi sebagai bagian dari evaluasi ya. Iya, dan mestinya kan mereka lebih sensitif untuk melihat dinamika penyusunan regulasi yang menyimpang gitu kira-kira. Nah, menariknya menurut saya apakah ini dilihat oleh hakim konstitusi atau hakim konstitusi tidak lagi jadi bagian untuk menyelesaikan persoalan konstitusi hari ini. Nah, kalau lapangan pemberantasan ini jadi berat nggak? Nggak apa-apa. Kita ngobrol bisa kesana kemari. Iya. Nah, lu tadi kan bilang situasinya semakin tidak responsif. Iya betul. Itu kan di sektor yang tadi lu sebut bagaimana saran, kritik, masukan dari bahkan tokoh-tokoh pun nggak cukup. Jadi pemerintah dan beberapa pengambil kebijakan agak lebih lebam lah ya. Betul. Kalau di sektor pemberantasan korupsi sendiri lu ngerti gimana? Nah, gue jadi ingat nih Mas Adnar. Problem yang sama itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sipil. Coba kalau kita lihat Mas Danar, problem media konvensional juga merasakan hal yang sama. Pertanyaannya, apakah kritik-kritik oleh media konvensional selama ini, apakah TV, media online atau media cetak direspon secara positif nggak? Maksud lu media mainstream ya? Media mainstream. Kita bisa melihat kemarin Mas Adnan, beberapa kali vlog Budiman Tanurejo, redaktur Kompas, yang memprotes soal Omnibus Law, di mana ada sejumlah bagian-bagian yang berkaitan dengan pers justru dimasukkan di undang-undang RUU Cipta Kerja yang nggak punya relevansi sama sekali kan sebenarnya. Menurutku itu tidak direspon. Kalau mau lihat faktanya, belum lagi serangan berkali-kali kalau kita mendengar teman-teman Tempo mendapatkan doxing, kemudian yang terbaru mereka di hijack, diretas account mereka. Nah ini menurut saya problem dan dinamika yang sama juga. Mereka juga sedang mencari bentuk untuk melawan apa yang terjadi hari ini menurut saya. Dan di sisi yang lain, elit yang semakin banal, semakin lebam dengan kritik, dan mereka kemudian disupport oleh kelompok-kelompok influencer, kelompok-kelompok katakanlah kita sebut sebagai buzzer politik tadi,
buzzer plat merah ya, sebagian teman-teman menyebutnya. Kalau plat hitam kan dibayar swasta, kalau plat merah kan dibayar negara kan. Sumber dananya aja beda. Iya. Ini menurut saya kemudian semakin membuat elit itu terasing dari kritik dan masukan yang real, karena itu diredam oleh kelompok-kelompok seperti itu. Jadi menurut saya itu menambah jawaban atas pertanyaan Mas Danar tadi, bahwa oh iya, one side civil society mengalami hal itu, tapi menurut saya juga media juga sedang mengalami hal itu. Artinya hampir bisa dibilang gini, di sebagian besar sektor sebetulnya mengalami kejadian yang mirip ya, maksud juga respon terus umpan balik dari pengambil kebijakan itu ternyata tidak hanya dialami oleh civil society. Nah, kalau balik ke isu anti korupsi lah ya, ini kan gue yakin kalian teman-teman civil society, teman-teman ICW itu melihat bahwa revisi undang-undang KPK itu kan kayak semacam titik balik. Betul. Semua effort, semua upaya yang sudah dilakukan. Nah, kalau lo evaluasi dari mulai sejak revisi itu mulai jalan sampai hari ini, apa yang signifikan berubah di sektor itu? Sebenarnya kalau mau jujur, ini kondisi yang memang sudah diduga sejak awal. Resultannya kan mengukurnya dampak yang kita rasakan hari ini, Mas Danar. Karena perlawanan balik dan segala macam ya. Kalau yang dataku ingat itu 60% kasus KPK itu adalah berjenis kelamin korupsi politik. Melibatkan banyak sekali elit-elit politik. Ketua umum partai udah berapa orang yang dijerat oleh KPK. Dan kalau kita mau bandingkan secara terus terang dan jujur, cara KPK menyasar elit-elit korup itu kan berbanding terbalik dengan cara penegak hukum lain. Polisi dan jaksa kan nggak pernah melakukan itu. Maka dia tidak dapat respon perlawanan secara politik juga. Nah, KPK berbanding terbalik. Nah, muncullah kemudian diawali dengan kasus IKTP, dibantu pansus hak angket. Aku kebetulan menjadi kuasa hukum ICW pada waktu itu, menggugat soal pansus hak angket. Nah, itu dinamikanya menarik. Yang kalian gugat apa? Yang waktu itu kita gugat bahwa KPK tidak bagian dari objek hak angket. Oke, karena KPK dipanggil gitu ya. Iya, KPK dipanggil oleh DPR pada waktu itu. Terjadi ribut kan, pembukaan rekaman Miryani dan macam-macam pada waktu itu. Nah, singkat cerita, di situ kita sudah dapat feel yang berbeda. Cara respon pemerintah minimalis, tidak memberikan dukungan politik kepada KPK. Kemudian kan presiden bisa saja memerintahkan partai-partai yang berkoalisi dengan dia, sudah jangan dirisak lagi proses ini. Gak bisa KPK itu diangket, kan kira-kira begitu. Nah, bergulir prosesnya makin ke sini, makin kelihatan bahwa bentuk yang diinginkan dari proses hak angket itu adalah menuju KPK lumpuh. Nah, caranya adalah dari pimpinan dan dari undang-undang. Pendekatannya kan selalu seperti itu. Nah, mulailah proses revisi undang-undang KPK di DPR dengan proses yang sangat kilat, dan kemudian ada banyak drama politik di situ. Ada yang mengaku tidak tahu dan ada yang menjanjikan akan keluar perpu, macam-macam alasannya pada waktu itu. Nah, di sisi yang lain ada juga dramatologi bagaimana pimpinan baru yang dipilih dengan anggota pansel yang memang pada waktu itu kontroversial juga. Kita meminta sederhana dong, permintaan kita pada pansel. Ini lembaga kerjanya menerima laporan kekayaan. Kok ada orang yang tidak taat melaporkan kekayaan, plus secara administratif juga tidak melaporkan kekayaannya sebagai syarat administratif untuk mendaftar jadi capim KPK, kok masih diloloskan? Macam sekali kontroversinya di situ. Nah, bertemulah kemudian dua agenda yang saling memperkuat dan agenda yang memang saling klop lah kalau kita sebut. Undang-undangnya diubah, pimpinannya pun dibajak kira-kira dengan pilihan politik ya. Nah, ini hasilnya hari ini menurutku.
yang ditunggu masyarakat Perpu nggak keluar-keluar, yang keluar justru PP alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN. Ini menurut saya dagelan banget lah ya. Dan saya lihat ini akan berdampak luas bagi KPK, khususnya terhadap kawan-kawan yang merasa bukan tidak setuju dengan status sebagai ASN-nya, tetapi tidak setuju bahwa ini mudah menjadi alat kontrol bagi kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kerja-kerja KPK. ASN itu kan gampang banget dipindah-pindah. Iya. Tapi kalau secara umum, berdasarkan pengalaman lu di ICW selama ini lah ya, sebetulnya gerakan anti korupsi gitu ini sebenarnya maju nggak ya? Maksudnya secara luas ya, maksudnya nggak hanya KPK tapi juga ada civil society, ada masyarakat, ada. Nah, menurutku pesan kampanye itu sampai, tetapi yang mau in charge untuk meluangkan, gue selalu ingat kata seniornya, Mas Ade Irawan. Nah, itu teman seperti Duren dulu di kantor. Teman seperti Duren dulu di kantor, karena rumahnya jauh sekali kan, di Tangerang sana, di Serang. Nah, dia sering cerita, lu terlalu sia-sia kalau lu menghabiskan waktu, anggaplah waktu efektif lu bekerja 30 tahun. Usia produktif lu bekerja. Dan 30 tahun itu lu habiskan untuk diri lu sendiri. Nah, nggak ada lu lakukan untuk orang lain. Di cewek ini cara juga lu membayar itu, bahwa hidup lu bukan hanya untuk diri lu aja, tetapi juga bagi orang lain. Nah, menurutku pesan kampanye itu banyak nyampe. Apalagi tools kampanye sudah sampai. Tapi orang yang mau menggunakan baju sebagai masyarakat sipil atau mengeluangkanlah waktunya katakanlah 5 tahun, 10 tahun, serahlah macam-macam untuk berkontribusi dengan cara yang sama, itu yang nggak banyak. Kalau kita mau jujur sekarang, kalau ditanya ke kampus lah, yang baru fresh graduate itu, apa imajinasi mereka? Imajinasinya kalau anak hukum jadi lawyer, pingin punya cincin gede-gede dan terus tangannya begini-begini. Ya, ada role modelnya itu udah jadi role model. Dan aku melihat itu loh Mas Danar. Aku ikut PKPA dulu, ini cerita. Di PKPK-nya pendidikan khusus profesi avokat di Kuningan. Oke. Nggak usah sebut merek. Iya, oke. Ikut PKPA. Singkat cerita, yang pengacara yang punya cincin gede-gede dan tangannya begini itu menjadi salah satu pemateri. Oke. Kelasnya cukup banyak karena aku ngambil kelas malam dan banyak sekali orang yang ngambil kelas malam pada waktu itu. Nah, dia datang jadi narasumber, apa yang dilihatin? Kunci mobil Ferrari-nya, cara meng-approach klien supaya dapat honorium gede. Ketika dia lihatin kunci Ferrari-nya, itu tepuk tangan loh, banyak orang tepuk tangan. Aku melihat ini nilainya berbeda. Nilainya menjadi advokat bukan sebagai penegak hukum sebagaimana undang-undang advokat, tapi lebih mengejar kepada orientasi yang berbeda. Memang akhirnya orang-orang itu kalau kita lihat followersnya di sosial media bisa jutaan, macam-macam. Itu jadi role model, bener. Itu jadi role model dan itu lagi-lagi merusak imajinasi kita yang mau membawa ke kolase, ada kode inisiatif. Kayaknya yang salah lo. Kenapa lebih licin? Apa sih yang membuat lo memilih bergabung ke ICW? Nah, menarik ini. Aku tuh sejak 2009 sudah ingin ke ICW. Selesai kuliah, jadi aku kuliah itu Mas Danar sudah bergabung di Pusat Studi Konstitusi. Pusatko. Aku kan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Salah satu dosen yang amat dekat sudah aku sampaikan, Prof, saya selesai di kantor, di kuliah, saya langsung ingin ke ICW. Apa pertimbangan kamu? Ya, aku jelaskan soal bagaimana aku ingin jadi bagian yang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi yang lain. Kemudian karena lingkungan memang sangat mempengaruhi. Dan aku beruntung berada dari kampus, sejak dari kampus berada di lingkungan yang cara pandangnya yang sama. Melihat
jadi jangan jadi pegawai lah, kira-kira begitu. Iya. Kalau mau jadi pengacara nantilah lakukan dulu ini. Jadi memang atau jadi kalau jadi dosen sisakan energimu tidak hanya untuk mengajar, tapi juga aktivisme publik, bagian dari Tridharma perguruan tinggi kan, pengabdian pada masyarakat. Nah ini kelompok-kelompok yang selalu cara berpikirnya sama. Iya. Nah ketika aku masuk kepada kelompok yang cara pandangnya sama, bahwa meski kita menjadi bagian dari upaya ini, itu menurutku menjadi menarik loh, Mas Danar. Cara pandang kita diperkuat, kemudian tujuan OICW adalah salah satu karakter organisasi. Akhirnya aku ke ICW, salah satu teman yang satu lulus itu ke Transparansi Internasional. Teman yang lain ke LBH Padang, macam-macam, itu sangat menyebar. Jadi memang menyebar ini kira-kira. Dan akhirnya kalau ku ingat-ingat sekarang, banyak sekali teman-temanku yang memang nyebar di kelompok masyarakat sipil pada sekarang. Nah, harus diakui menurun, mungkin punya salahku juga nih Mas Anar. Tapi kadang-kadang ketika diajak, ya mereka punya cara pandang lain karena ya nggak bisa disalahin juga. Iya, betul. Jadi diaspora yang cukup bagus pada waktu itu sekarang menjadi, makanya aku sampai ke konklusi agak sulit mencari orang yang sekarang benar-benar mau. Nah, solusinya di kantor ini menarik. Kantor itu selalu punya eksperimen, menghadirkan misalnya akademi anti korupsi dan sekolah anti korupsi. Ini jadi tempat penanam bibit baru, tempat semai benih baru untuk mencari kader-kader yang kira-kira punya keinginan yang sama, tidak langsung menjadi orang yang memang orientasinya hanya materi, tetapi mau cun juga dalam gerakan ke ICW. Termasuk Sakti ya? Sakti ya, betul. Itu menurutku sangat membantu loh Mas Sakti. Dan akhirnya orang berdiaspora juga dengan profesinya masing-masing. Ada alumni Sakti yang sudah jadi anggota DPRD sekarang. Menarik. Macam-macam. Yang itu harus terus Iya, betul. Pelihara kan relasinya. Betul. Ya, ini kan trial dan error. Yang jadi juga ada, yang error juga ada ya. Error kan macam-macam tuh Mas. Ada yang sudah jadi tim sukses ini, kemudian sudah jadi staf menteri itu, lupa jadi gara-gara Mas Danar pasti tahu lah siapa namanya. Jadi ingat kata Gus Dur dulu. Ayam kan nggak hanya ngasilin telur. Iya. Tapi juga ngasilin kotoran. Dan kadang-kadang di telur pun juga nempel nya. Tapi lu waktu ngitung waktu lu punya keinginan masuk ICW, lu ngitung resiko nggak sih lu? Yang aku pertama alamin itu mual, Mas. Mualnya begini, Mas. Beberapa hari aku ketika tahu mulai kerja di ICW, penegak hukumnya begini, DPR-nya begini, itu aku mual loh Mas. Dan itu mual ini benar-benar mual. Iya, maksud gue itu nggak pernah lo bayangkan. Nggak pernah gue bayangkan. Situasinya. Ya cara pandang mahasiswa melihat negara itu kan ya sangat mikro sekali. Iya, tapi ketika banyak berdiskusi, oh ternyata DPR-nya begini ya, ternyata hakimnya begini ya, ternyata jaksanya gitu. Karena gue udah aktivis juga pada waktu itu, demo di kejaksaan berkali-kali. Ya, apalagi lu gabung sama Pusako. Betul. Tapi pas di ICW tahu realitasnya separah itu, asli gue mual Mas. Mual beneran. Kok begini banget ya negara itu. Tapi akhirnya dicarikan mainannya itu menarik loh. Gugat ini, gugat itu, mulai menang. Itu adrenalin kelahinya gede. Nambah. Emang kalian dasar anak STM ya? Adrenalinnya nambah. Ya macam-macam kan. Akhirnya dilaporin hukum. Udah dilaporin. Mulai dari anggota DPR ngelaporin sampai jenderal polisi. Gue juga udah pernah ngelaporin ke aku ke polisi. Tapi setiap itu adrenalinnya naik lagi. Jadi adrenalinnya naik. Yang nggak naik itu ya kondisi kayak begini. Kita kritik, kita ajak kelahi, responnya juga begitu doang. Gitu. Jadi kadang ya memang udah banal kan menurut saya sih. Tapi kalau ancaman-ancaman gitu pernah lo terima? Ya kita semua tahu lah teman-teman di ICW itu kan hampir rata ya mengalami hal-hal yang mungkin buat teman-teman yang nggak ngalamin Orde Baru nggak akan kebayang ya. Tapi kan gue tahu
teman-teman ICW itu rata-rata mengalami satu fase di mana mereka mengalami teror, Iya, mengalami ada yang sakit. ancaman, ada tiba-tiba Betul, sakit. betul. Nah, itu kalian menanggapinya gimana sih? Terus terang kan memang ada ya Mas, Ya. ada, tetapi memang gradasinya macam-macam ya. Oke, tergantung kasus yang Tergantung kasusnya, benar sekali Mas. Oke. Ada kalau kita sudah punya mapping kan sebenarnya itu Mas. Kesini kita kan sebagai organisasi makin matang untuk membaca potensi ancaman. Sekarang dulu potensi ancamannya fisik Mas. Sekarang kan potensi ancamannya cyber. Oh, oke. Bergerak ke situ ya? Bergeser ke situ sekarang Mas Danang. Oke. Aku mau cerita dulu yang fisik. Itu macam-macam, laporan ke penegak hukum. Kayak aku cerita tadi. Paling tidak udah 2 kali kan. Ya dilawan lah, dihadapi dengan cara perlawanan kita. Kemudian orang ikutin juga udah ada, macam-macam lah itu standar lah Mas. Ya. Tapi kesini memang makin geser Mas. Ya, yang gue ingat salah satunya kan Tama tiba-tiba pagi-pagi tersungkur di Dan aku yang pertama kali datang ke rumah sakit pada waktu itu, karena masih kontraktor kan, kontrak di kantor. Dan HP yang kebetulan mengangkat telepon pada waktu itu adalah HP-ku. Jadi langsung ke rumah sakit situ. Dan dia udah begini aja, kepalanya sobek, foto-foto dulu kan. Jadi itu memang salah satu ancaman. Nah kalau yang ke cyber ini apa sih? Cyber ini yang paling ramai sekarang Mas Danang. Mencoba untuk mengambil alih HP kita. Oh, oke. Dan itu udah beberapa kali. Aku udah cukup sering HP coba diambil alih oleh kelompok tertentu. Kalau kita ditanya siapa kelompoknya, apakah kita tahu sekali. Dari mana kelompok siapa kita tahu sekali. Tapi ya ini kan perang melawan Goliat kan. Yang kita lawan raksasa sekali dan sedang kuat-kuatnya. Bahkan orang nomor 1 pun ketika berhadapan dengan Goliat itu cuma melipir-melipir aja kan. Nah itu yang paling banyak sekarang kantor beberapa kali seperti instrumen kampanye kita, sosial media itu coba diambil alih. Kemudian handphone pribadi coba diretas. Walaupun kita tahu bahwa instrumen komunikasi yang lain pasti bisa di mirroring oleh mereka seperti WhatsApp. Tapi yang lain kan kita juga punya opsinya untuk yang lebih secure. Tetap juga coba diterobos oleh mereka. Nah itu beberapa kali kita coba untuk itu kan. Untuk soal komunikasi ke publiknya kan kita semakin mature. Mana pilihan bahasa, siapa orangnya semakin baik dikelola. Dan tidak semua isu juga direspon oleh ICW hari ini. Jadi kalau orang bertanya kenapa ICW tidak segalak dulu, itu beda. Kalau kita lihat media juga tidak segalak dulu. Itu juga kan paralel juga kan sebenarnya. Apa juga teriak-teriak kalau nggak ada yang resonansi ya? Ya resonansi nggak ada. Media juga tidak segalak dulu. Bayangkan Mas Danar, barangkali pasca reformasi baru sekali ini ada acara TV yang kemudian whatever lah orang mau suka atau tidak suka dengan judul acara tertentu tersebut, baru kali ini ada elit politik yang meminta acara itu tidak ada. Dan akhirnya disuspend beberapa bulan di pemilu. Whatever orang suka atau tidak suka acara itu. Baru sekali ini kan kalau kita lihat realitasnya. Nah, menurutku fenomena ini berkembang dan terus terjadi. Bila aktor-aktor yang menghijack banyak komunikasi, dosen-dosen pun dulu di advokasi RUU KPK banyak sekali HP-nya coba diretas, dikirim message yang tidak jelas, atau ditelepon dengan nomor-nomor luar negeri, itu kan tidak pernah terungkap. Jadi kita sedang menghadapi kejahatan siapa? Yang paling berat menurut saya adalah kejahatan kita melawan state crime, kejahatan oleh negara. Karena punya semua ya? Ini mereka punya semua. Nah yang sering gue denger ini juga gini tuduhan bahwa ICW itu adalah agen asing. Ini kan sebetulnya udah beberapa tahun lalu ya. Iya. Gimana kalian cara menjawab tuduhan itu atau menerangkan kepada publik? Iya, ini tuduhan yang memang direplikasi ulang ya, didaur ulang terus-menerus. Harus diakui kalau orang tidak tahu dengan bagaimana cara ICW bekerja, pendekatan apa yang dilakukan, sumber pendanaan, maka dia kemudian akan mulai bimbang, ragu. Kemudian bergeser, iya enggak ya. Nah, itu mulai itu level-level tertentu itu kan memang proses cara infiltrasi mencuci otak yang selalu mereka lakukan untuk itu.
Tapi selalu kita meresponnya dengan pendekatan transparansi tentunya kantor, membuka laporan keuangan. Itu adalah cara yang paling moderat, tepat untuk merespon hal-hal tersebut. Dan Lebih dari itu kita semuanya di websitenya ICW ya. Semua kita publikasikan, bahkan ada gaya-gayaan profesor mau bikin buku ICW, padahal sumbernya dari website ICW semuanya. Jadi seolah-olah dia sedang menginvestigasi. Padahal itu sumbernya dari auditor.icw semua, kan gitu kira-kira. Nah, kita jawabnya dengan transparansi. Gue ingat kalian tweet war lah itu kan. Iya. Mas Danar pasti tahu juga siapa yang dilaporkan gara-gara itu kan. Nah, transparansi itu jawabannya. Tapi tentu harus ada di level aksi, Mas. Yang di level aksi itu misalnya konsep pendanaan publik yang digalang oleh ICW. Jadi kita semakin menunjukkan bahwa secara pendanaan kita punya banyak varian pendanaan. Bukan hanya dari donor asing. Bukan hanya dari donor asing. Itu kan naming and shaming sebenarnya. Saya tidak tahu persisnya, mungkin Mas Danar sebagai orang yang lebih senior di civil society, kalau ada dana dari luar, berapa sih persen yang masuk ke state dan civil society? Saya yakin sekali di civil society itu tidak akan lebih dari 25%. Ya, kira-kira rumusan umumnya gitu lah. Iya, betul kan? Sementara di state itu bisa katakanlah di angka 70-75%, gitu kira-kira kan. Kalau menggunakan logika yang sama, melabeling kami yang menerima ceruk lebih kecil sebagai antek asing, artinya negara justru menjadi lebih antek asing dong. Ya, meskipun kalau di pemerintah itu kan bukan in cash ya. Iya. In kind. Itu kan program. Nah, mungkin aja bedanya. Iya. Dan orang kan juga salah pahamnya begini, Mas Danar. Yang paling fatalis itu adalah menduga kita tuh digaji dan dapat uang tuh. Misalnya ini ada kegiatan 1 miliar. Ini logika paling fatalis yang sering kita dengar loh, Mas Danar. Ada kegiatan kerjasama dengan luar negeri 1 miliar. Nah, orang itu berpikir kita tuh mendapatkan secara cash atau fresh money itu 1 miliar. Padahal dan itu dibagi-bagi. Dan itu jadi gaji kita. Seolah-olah begitu. Padahal uang itu yang benar-benar untuk jadi salary paling 30%. 70% kan lari ke aktivitas kan. 30% itu kalian udah banyak kan? Udah hebat itu. Udah hebat. Sampai ke level itu. Kita sudah sampai level itu. Karena biasanya negosiasinya alot kan. Iya. Paham lah kita menghadapinya. Nah, jadi ini labeling ya, Mas. Labeling. Nah, sekarang itu agak ramai lagi tuh, Mas Danar. Gara-gara kita buka kasus influencer yang katakanlah pakai uang negara selama kurun tertentu sampai dengan 90 miliar rupiah. Bahkan akumulasinya hampir 1 triliun rupiah. Wow. Itu yang dari anggaran negara loh. Dan faktanya influencer itu salah satunya yang paling banyak itu dari dibayar pihak ketiga. Dibayar pihak ketiga. Nah, saya cukup tahu siapa yang membayar si A, si B. Proyeknya kalau sudah menghantam KPK itu dari mana uangnya. Terus terang kita punya gambaran soal itu. Tapi lagi-lagi percuma juga kita laporkan ke penegak hukum tertentu karena afiliasinya juga ada grace itu juga kelihatan. Jadi akhirnya kita buka di data sekunder yang kita punya. Apa itu proyek pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Kita breakdown itu dan marah-marah mereka. Marah-marah mereka yang selama ini mereka pada zona mengganggu, tapi tidak pernah diganggu. Sekarang dibalik diganggu. Sekarang balik logikanya, kita ganggu mereka yang selama ini mengganggu tidak hanya kepentingan agenda publik, tapi membolak-balikan cara pandang masyarakat terhadap sebuah peristiwa tersebut. Sebenarnya kalau dilakukan ICW bukan ganggu ya, tapi kayak menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini sebetulnya mereka ini loh, gitu sebetulnya. Hanya yang tidak kita sebutkan namanya saja. Padahal kita tahu kan sebenarnya siapa dia, lokasi dia, kelompok dia. Nah, jadi ketika kasus-kasus dibuka, ada temuan-temuan dibuka publik, lalu kemudian serangan-serangan balik itu biasanya mulai muncul. Mulai muncul ya. Respon siapa dulu kan? Kalau si A yang kita proses biasanya dari situ. Tapi kalau influencer pasti dari kelompok-kelompok yang selama ini
dana seperti itu. Rame juga tuh Mas. Bahkan beberapa selebgram, public figure seperti Mardigu yang sedang booming juga sekarang, itu sampai juga mempublikasikan, ya menyoroti lah bagaimana di saat pandemi negara justru tidak memaksimalkan anggaran negara untuk kepentingan-kepentingan yang realistis dan tepat guna. Justru hal-hal yang kayak begitu. Nah bagi mereka kan memang mereka sekarang lagi panen raya sebenarnya. Kelompok-kelompok itu menurut saya lagi panen raya loh Mas. Tidak tersentuh hukum. Coba bayangkan Mas, saya nggak usah sebut nama lah. Anak presiden melaporkan seorang tertentu, nggak diproses loh sama penegak hukum. Bayangkan saking percaya dirinya mereka pada level tertentu hari ini. Karena mereka mungkin ya ada simbiosis juga, saya tidak tahu ya. Tapi pada titik ini aku lihat memang ada kecenderungan tidak tersentuh secara hukum. Jadi kadang-kadang akhirnya suka-suka mengkampen, naming and shaming, tidak ada bukti, tidak yang jelas create opini, bombardir macam-macam, segala macam. Uniknya kemarin ada juga di Twitter diserang akun ICW. Nah, saya tahu siapa di belakangnya ini. Saya tahu di belakangnya. Nah, saya reply, saya sebut bahwa justru kalau kamu menilai dana kami tidak jelas, partaimu belajar soal keuangan ke ICW. Kalau tidak percaya, silahkan tanya ke si A. Saya yakin dia kaget. Saya dapat informasi, saya telusuri, di belakangnya adalah kelompok yang saya sebut nama tadi itu di Twitter. Jadi sebenarnya kita tahu, tapi kita tidak bisa sepulgar mereka. Banyak faktor ya Mas ya. Karena kita juga kelompok yang menolak pasal-pasal karet selama ini, khususnya undang-undang ITE, kemudian pasal pencemaran nama baik, itu yang menjadi kita tolak sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya posisi teman-teman ICW itu relatif unik ya, dalam arti beberapa seniornya, katakanlah Teten lah sekarang ada di posisi gue tahu nih kemana arahnya, udah tahu nih posisi menteri gitu. Nah gimana cara kalian menjaga relasi itu tidak mengganggu katakanlah independensi atau tracknya ICW tetap terjaga gitu? Aku harus declare bahwa banyak sekali asumsi publik di luar sana yang berpikir bahwa ketika dulu Bambang Wijayanto menjadi pimpinan KPK, ICW mendapatkan privilege informasi dari Bambang Wijayanto. Faktanya tidak. Banyak orang berpikir dulu ketika ex ICW Febri Diansyah menjadi juru bicara KPK, ICW taking granted dari itu, baik dari segi informasi dan lain-lain. Sama dengan logika dulu Tempo banyak mengklarifikasi ketika juru bicaranya Johan Budi, Tempo mendapatkan privilege atas informasi. Padahal sumber informasinya itu banyak. Justru kadang-kadang yang orang seperti itu sudah diidentifikasikan, dia akan lebih hemat untuk bicara. Di konteks Kang Teten pun juga begitu. Justru komunikasi dengan Kang Teten menjadi tersumbat. Karena mungkin Kang Teten ingin menjaga dirinya, dia tidak lagi ingin terkesan mengontrol civil society, dan di saat yang sama dia juga ingin menjaga ICW. Sehingga justru komunikasinya menjadi sangat terbatas. Tetapi asumsi yang di luar seolah-olah ada privilege, ada akses e-tol untuk masuk ke situ. Kira begitu kan Mas Danan? Itu justru tidak terjadi. Justru tidak terjadi. Dan saya tidak berbohong sama sekali. 5 tahun Kang Teten berada di inner circle Jokowi, baru 1 kali kegiatan resmi, sebuah makan malam pada waktu itu. Dan itu pun sudah tahun ketiga Jokowi bekerja. Jadi aku mau melihat cara pandang masyarakat yang mungkin kita maklumi, bisa saja keliru, tetapi realitasnya justru kita berkomunikasi terhambat, even di titik tertentu kita menjadi serba salah. Jadi tidak nyaman dan segala macam. Tapi itu jadi udah banyak yang kita diskusikan, mudah-mudahan
bermanfaat ya buat teman-teman saudara-saudara semua dan menginspirasi. Tentu garis bawah pesannya adalah kita tetap harus sama-sama saling menjaga semangat bahwa harapan itu masih tetap ada. Sampai ketemu lagi di topik kolase yang lain. Tabik.